Mariam. Selamat pagi untuk kita semua pada hari yang berbahagia ini. Hari ini kita lanjut ke hari ke-11 dari 33 hari doa konsekrasi, persiapan untuk kemenangan hati Maria yang tidak bernoda. Saya bacakan pesannya yang tertanggal 13 bulan 3 tahun 93. Anak-anakku yang terkasih, aku meminta kalian untuk memusatkan perhatian kalian pada hari-hari ini dalam mempersiapkan diri untuk masa rahmat luar biasa yang akan diberikan kepada jiwa kalian. Pada hari raya kabar sukacitaku, rahmat Bapa akan turun atas kalian seperti hujan dari surga. Sekarang, aku akan mengumpulkan kawanan domba pilihan ini dan menempatkan kalian dalam persatuan dengan para gembala pilihanku. Bersatulah demi kemenanganku. Ketahuilah, saudara-saudaraku terkasih, aku menaruh harapanku pada kalian. Aku mempercayakan hatiku kepada kalian, di mana di dalam diri kalian terdapat rahmat, keselamatan bagi umat manusia. Berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk Vikaris putraku. Satukan hati kalian dengannya secara khusus. Persembahkanlah pada hari-hari ini segala penderitaan dan sukacita sebagai kurban diri kalian untuk konsekrasi yang akan kalian janjikan. Berikanlah diri kalian dengan cara yang paling berbudi luhur. Utamakan orang lain sebelum diri sendiri. Bapa melihat segala sesuatu yang ada dalam jiwamu. Ia akan membalas kasih dan belas kasihan dengan miliknya sendiri. Ia akan memberikan keadilan di mana keadilan seharusnya. Aku mohon kepadamu untuk mengumpulkan pasukan perkasa dari rekanku ini, karena pertempuran menanti kita dan permulaannya hanya tinggal beberapa saat lagi untuk diwujudkan. Saudara-saudaraku terkasih, akulah ibumu. Tetaplah anak-anakku. Berikanlah kepadaku hatimu, karena aku telah memberikan hatiku kepadamu. Percayakanlah kepadaku seluruh dirimu, karena aku akan membentukmu menjadi apa yang seharusnya engkau jadi. Mari kita masuk dalam bimbingannya. Dari kekuatan inilah hati kita menjadi dimiliki. Momen inilah yang Bunda Maria bicarakan sebagai momen pertukaran. Ketika konsekrasi dilakukan secara autentik dengan kasih sejati, mustahil bagi jiwa untuk tidak diubah. Demikian pula ketika seseorang berkata kepada orang lain bahwa dalam konsekrasi hidup diubah dan sungguh-sungguh mewujudkan perubahan sejati. Hal ini karena kekuatan-kekuatan yang dipersatukan dalam konsekrasi, dalam keadaan yang begitu sempurna, dan dalam momen rahmat yang intens menciptakan transformasi yang terjadi dengan begitu dahsyatnya. Sehingga tidak mungkin terjadi dengan cara lain. Allah merancang hal ini hanya terjadi di alam surgawi konsekrasi ini.
kita memahami bahwa sesungguhnya Allah lah yang menghendaki dan menghendaki jiwa menyelesaikan tindakan konsekrasi. Mari kita melihat arahannya. Menempatkan jiwa di hadirat Allah adalah fondasi kehidupan rohani yang terdiri dari 3 cara. Menghindari dosa, mempraktekkan kebajikan, dan bersatu dengan Allah. Ketiga dampak inilah yang menghasilkan oleh kehadiran Allah. Ia menjaga jiwa dari dosa, menuntutnya kepada praktek kebajikan, dan menggerakkannya untuk bersatu dengan Allah melalui kasih yang suci. Dalam menghindari dosa, tidak ada cara yang lebih baik untuk melawan godaan selain tetap menyadari bahwa mata Allah tertuju kepada kita setiap saat. Jika kita senantiasa berada di hadirat Allah, menyadari bahwa Dia melihat segala pikiran kita, mendengar segala perkataan kita, dan mengamati segala tindakan kita. Hal ini akan melindungi kita dari kejahatan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Jiwa yang tetap berada di hadirat ilahinya juga tidak berusaha menyenangkan orang di sekitarnya, melainkan hanya berusaha menyenangkan Allah. Demikian, kebajikan akan bertumbuh dalam jiwa. Akhirnya, jiwa akan bertumbuh pesat dalam rahmat melalui kesatuannya yang terus-menerus dengan Allah. Kesatuan ini mengandung aturan yang tidak terbantahkan, bahwa kasih senantiasa bertumbuh dengan kehadiran objek yang dikasihi. Ketiga karunia inilah yang datang sebagai rahmat yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam konsekrasimu. Mari kita sama-sama meditasi dalam doa. Ya hati Maria yang tidak bernoda, karuniakanlah agar aku dapat mengasihimu selama sisa hidupku, dan agar aku dapat sepenuhnya menjadi milikmu. Bawalah hatiku ke hadirat putramu, agar nyala kasihku senantiasa berkobar. Bantulah jiwaku dalam mengamalkan kebajikan. Berikanlah kerinduan yang melimpah di hatiku, agar memiliki kekuatan dan keberanian untuk menjadi hadiratmu di dunia. Bentuklah jiwaku menjadi prajurit yang perkasa dalam pasukanmu, untuk memancarkan rahmat kemenanganmu di bumi. Aku berdoa, Bunda terkasih, untuk karunia-karunia ini yang dicurahkan oleh kedatangan Roh Kudus pada saat konsekrasiku. Amin. Kita masuk dalam renungan hari ini dari Yesaya bab 35 ayat 1 dan 2. Ia akan membuat padang gurunnya menjadi tempat yang penuh kenikmatan, dan padang gurunnya menjadi taman Tuhan. Di sana akan ada sukacita dan kegembiraan, nyanyian syukur dan puji-pujian. Amin.